Yes, setelah meluncur di Jepang pada tahun 2025 lalu, bukan Thailand, bukan Malaysia, Indonesia lah yang kebagian ini dia, Honda Prelude terlebih dulu. Dan ini adalah Honda Prelude pertama yang hadir di Asia Tenggara dan pertama kali juga Honda Indonesia menghadirkan model Prelude sejak dulu. Lantas seperti apa mobilnya? Oke, Honda Prelude. Tentu kalau Anda semua sudah tahu ya, model Honda itu apa saja. Jadi Prelude itu sebenarnya adalah salah satu model Honda yang melegenda dan dilahirkan kembali pada pertama kali debut dunia itu tahun 2023 lalu. Sudah 5 generasi dari tahun 79 pertama kali, kemudian sebenarnya ini adalah produk yang tidak direncanakan yang generasi terbaru ini. Jadi sudah berhenti, sudah disuntik mati itu sejak tahun 2001 lalu dan dilahirkan kembali. Sebenarnya DNA masih sama dengan pendahulu-pendahulunya. Dia adalah sebuah mobil sport, bukan yang segahar Type R, bukan yang segar NSX, tapi dia selalu menjual teknologi terbaru di dalamnya. Jadi waktu tahun 90-an tuh dia adalah pertama kali mobil, bisa dikatakan pertama kali ya, yang menggunakan sistem steering, four wheel steering yang bisa bergerak roda belakang. Sekarang cukup banyak mobil seperti itu ya, di BMW i7, kemudian di Xpeng X9. Nah, Prelude itu di tahun 90-an seperti itu. Tapi di model ini udah nggak ada sih. Nah, seperti apa profil Prelude di generasi terbaru ini? Ya, jadi dia adalah sports car yang diletakkan, diposisikan di antara Civic dan juga Honda Accord. Dia tidak segahar Type R, tidak segahar NSX, tapi dia menjual teknologi. Jadi dia adalah mobil sport yang sebenarnya penggeraknya tuh mirip-mirip dengan Honda Civic Hybrid ya, tapi dia ditambahkan beberapa teknologi-teknologi sehingga menunjang performa, meski ya bukan yang gar-gar banget sih. Dan dia juga memiliki model yang stylish, yang cenderung lebih lebih sporty gitu ya dibandingkan Honda Civic. Dia adalah mobil sport 2 pintu. Oke, saat video ini dipublish, Honda Indonesia itu sudah membuka keran pemesanan mobil ini. Jadi di tanggal 23 Januari 2026 dan rencananya konsumen yang memesan dari Januari ini itu akan mendapatkan unit sekitar bulan Mei lah, bulan Mei 2026. Harganya belum ada, tapi range-nya itu sekitar 925 juta sampai 975 juta rupiah, di bawah 1 miliar rupiah. Artinya cukup menarik, sangat menarik bahkan, karena dia pastinya lebih murah dibandingkan Honda Civic Type R. Ya mungkin mobil ini nantinya akan masuk ke dalam skema ini ya, insentif LCEV atau Low Carbon Emission Vehicle, alias mobil elektrifikasi yang mendapatkan keringanan pajak oleh pemerintah. Menarik ini, mobil sport hybrid, harganya juga menarik juga. Oke, kita bahas dulu ya soal desainnya. Jadi Prelude generasi kelima ini dia tuh benar-benar masih mendapatkan DNA dari Prelude generasi terdahulu ya. Dia mobil sport 2 pintu, kemudian desainnya tuh nggak terlalu yang progresif, nggak terlalu yang kaku, dan desainnya tuh masih agak kalem, serba membulat, nggak ada patahan-patahan di bagian bodinya seperti ini. Kemudian bagian depannya desainnya seperti ini ya, sudah pada tahu sebelumnya karena mobilnya sudah melakukan debut dunia. Nah, di bagian sini ada grill yang kecil, lampu yang menyipit di bagian sini, LED, dan ada daytime running light. Nah, menarik ya, tidak seperti model Honda kebanyakan ya. Kalau hybrid tuh dia logo Honda, ada emblem biru, ini nggak ada, hitam aja. Tapi ada emblem biru, ada warna biru di bagian sini nih, di bagian bumper bawahnya. Dan untuk platformnya, dia sebenarnya sama dengan Honda Civic. Tapi di Prelude, untuk sistem suspensinya, dia disesuaikan dan menggunakan sistem suspensi yang sama dengan Civic Type R untuk menunjang handling ala-ala sports car gitu ya. Kemudian kita lihat apa yang ada di balik kap mesinnya. Dan kita lihat di balik kap mesinnya ada sebuah mesin yang sebenarnya cukup familiar ya. Karena kita sudah melihat di beberapa model Honda. Ini sebenarnya basically mesin yang hampir sama dengan Civic, dengan CR-V. Jadi ada mesin 2000 cc, 4 silinder, ada juga controller dan motor listrik. Kemudian juga mesin bensinnya itu bertenaga 133 PS serta torsi 177 Nm. Tapi keseluruhan tenaganya dia mencapai 203 PS ya, gabungan mesin bensin dan juga motor listriknya. Nah, apa yang membedakan dibandingkan misalkan di Civic atau juga CR-V gitu ya? Apakah mobil ini lebih sporty gitu? Ya, jadi Honda itu mengklaim bahwa mobil ini memiliki beberapa mode berkendara S Plus
dan juga drive mode yang lebih sporty dibandingkan model Honda Civic ataupun CR-V yang menggunakan mesin yang mirip dengan Honda Prelude ini. Belum bisa kami rasakan saat ini, tapi at least nanti kita akan jelaskan di bagian interiornya, karena ada beberapa tombol yang nanti kita akan jelaskan juga. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan ini dia bagian sampingnya, atapnya keren ya, melandai gitu ke bagian belakangnya, ala-ala sport grand tourer banget gitu. Tapi memang di bagian atasnya dia tidak dilengkapi dengan bahan-bahan yang seperti di sports car gitu ya, bahan karbon. Tapi nggak ada sunroof nggak jadi masalah lah. Biasanya memang mobil sport tuh ya seperti ini. Karena sunroof ataupun glass roof gitu ya, itu kadang-kadang justru menambah bobot kendaraan. Ini jadi lebih enteng gitu ya, nggak ada sunroof. Kemudian, nah handle pintu seperti ini, pop up. Agak jarang ditemukan di mobil Jepang sebenarnya, pop up gini. Terus juga peleknya dia menggunakan diameter yang 19 inci dan peleknya seperti ini ya, single tone tapi keren ini desainnya, yang dibaut dengan ban 235 40 ring 19. Dan yang paling keren adalah sebenarnya ini remnya. Remnya itu didesain khusus dari merek Brembo untuk Honda Prelude ini. Remnya gede lumayan di bagian depan dan bagian belakangnya, disc brake tentunya. Kemudian juga, nah tangkinya ada sebelah kiri. Profil ban sama ya, bagian depan dan bagian belakang tidak berbeda. Lebar peleknya itu 8,5 inci. Dan kita lihat bagian belakangnya. Dan bagian belakangnya seperti ini, dia tidak menggunakan emblem H lagi di bagian belakang, tapi menggunakan logo tab Honda seperti ini. Itu rasanya ada di beberapa model Honda terbaru dan juga beberapa model Honda yang dipasarkan khusus untuk pasar Tiongkok gitu ya, Honda gini. Kemudian Prelude, nah ini ditemukan di beberapa generasi Prelude nih, emblemnya seperti ini. Jadi DNA masih kental banget di mobil ini. Kemudian bagasinya kita lihat, nah karena dia sebuah fastback gitu ya, jadi kacanya ikut naik dan belum dilengkapi dengan elektrik, tapi nggak apa-apa lah rasanya, untuk sports car nggak penting. Kemudian, nah sebagai sebuah sports car, ini bagasinya cukup luas. Ya, itulah Honda. DNA selalu selalu memberikan ruang kabin yang lebih lapang dibandingkan rival di kelasnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan mobil ini tuh nanti akan menjadi lawan tangguh dari ada salah satu model di Indonesia sih sebenarnya, yaitu Subaru BRZ dan juga Toyota GR86 ya. Tapi memang dia beda konfigurasi, beda penggerak. Yang satu penggerak roda belakang, ini penggerak roda depan. Tapi kalau secara klasifikasi sports car, tapi bukan sports car yang performa tinggi gitu ya, ini termasuk rival dari GR86 dan juga Subaru BRZ. Nah, bisa dibandingkan nih, bagasinya lebih luas sih Prelude ini. Tapi ini dengan konfigurasi jok yang terlipat ya. Coba kita tutup dulu. Tutup dulu, lari-lari. Nah, bisa dilihat ya, ini lega loh hitungannya untuk sebuah fastback seperti ini. Kemudian di bagian ini ada subwoofer karena dia dilengkapi dengan speaker aftermarket premium dari Bose. Dan di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan lagi, nih seperti ini, tapi memang tidak ada ban serep. Jadi nanti untuk customer yang membeli Prelude ini akan mendapatkan tire repair kit ketika misalkan ban mobil bermasalah. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Untuk bagian interiornya, ya bisa dilihat ya, memang ya dashboardnya sih bentuknya agak beda dikit, tapi ada sedikit bahasa desain yang diambil dari beberapa model Honda terkini ya, yaitu di Civic dan juga CR-V. Seperti ini penggunaan lubang angin AC-nya nih, honeycomb seperti ini pertama kali ditemukan di Civic ya. Tapi nggak masalah sih, ini keren sebenarnya desainnya. Dan juga memang kalau bagian interiornya jujur, ini tuh nggak terlalu sporty gitu. Beda sama Type R ya. Type R tuh benar-benar jok kebakat, kemudian ada benang merah di mana-mana. Kalau di Prelude ini dia cenderung lebih ya elegan gitu ya. Dan juga nih dia didominasi oleh benang biru di bagian sini nih. Kemudian di setir juga benang biru bukan benang merah. Jadi rasanya tuh mereka ingin menjelaskan gitu bahwa Prelude ini dijual bukan menjadi sebuah mobil sport yang gahar gitu, tapi berteknologi tinggi karena dia dilengkapi dengan teknologi hybrid. Memang serba salah sih. Memang setiap pabrikan tuh harus mengikuti zaman gitu, mengikuti perkembangan zaman. Nah, Honda tentunya dia meletakkan teknologi hybrid di Honda Prelude ini, tapi dilengkapi dengan gimmick-gimmick untuk menunjang performanya. Nah, apa yang ingin saya jelaskan tadi performanya, yaitu coba kita nyalain dulu ya. Nah,
Kalau seperti itu rasanya seperti Civic saja gitu ya, nggak ada bedanya. Nah, tapi dia dilengkapi dengan S Plus nih. Nah, mode S Plus ini, tuh, ketika masukkan ke mode S Plus, dia akan langsung menyala gitu ya, mesin bensinnya. Dan langsung tadi tuh yang dial charge, dial power tuh berubah menjadi tachometer. Jadi ini benar-benar mesin bensin dan motor listriknya mengeluarkan potensi penuhnya ya. Kemudian drive mode-nya di sini juga ada comfort, nggak ada eco, ada GT dan juga sport. Jadi orientasinya bukan lagi untuk mobil ini ya, bukan untuk mobil irit-iritan lagi gitu ya. Nah, kemudian juga dia juga dilengkapi dengan transmisi eCVT, tapi mereka mengklaim bahwa mobil ini dilengkapi dengan perpindahan gigi yang cukup real gitu rasanya. Nah, tapi kita tidak bisa rasakan di sini ya. Nanti kita akan rasakan ketika mendapatkan test drive dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, unsur kasarnya juga ini mirip dengan Civic, mirip dengan Honda Accord gitu ya. Ada digitalnya, kemudian menunya ya cukup banyak, desainnya juga cukup banyak. Coba kita ke mode lain. Di comfort, di GT, di sport tuh beda gitu ya, warnanya semua. Oh, ada individual juga, Anda bisa atur di layar sistem entertainment ini, individual mau seperti apa. Sistem entertainment juga kayak Civic paling baru nih, Civic Hybrid. Ada Google Maps yang terintegrasi. Kemudian ada Spotify juga di dalamnya, udah namanya apa ini? Honda Connect. Udah ada SIM cardnya, bisa dipasang SIM cardnya. Dan ada power of flow. Nah, kita balik ke setting. Vehicle setting, nah ini bisa ngatur ini bisa ngatur mode berkendara individual. Nah, individual nih. Powertrainnya mau apa? Mau sport, GT. Ada di sini. Steeringnya tuh GT, comfort. Bisa di sini semua. Kemudian balik lagi, kita pilih ini suspension, engine sound. Mobilnya juga dilengkapi dengan artificial sound ya, tapi nggak bisa juga sih, kita cobain di sini. Masih jalan nih mobilnya tuh. Nah, sistem ini nih individual ini cuman bisa di mobil-mobil sport atau mobil high performance dari Honda. Di Civic dan juga di Accord tuh, di CR-V pun nggak bisa diatur se-advance ini gitu ya. Kemudian fitur juga cukup lengkap. AC ini sudah 2 zone nih, kiri kanan bisa diatur dan semuanya tombol fisik ya, keren. Mobil Jepang, wire charging ada. Kemudian untuk tuas transmisi ini tidak menggunakan tuas ya, jadi menggunakan tombol seperti ini. Ini terakhir tuh adanya di yang saya review tuh Honda Stepwagon. Di CR-V dan Civic tuh masih menggunakan tuas. Ada auto hold dan juga ada rem parkir elektrik. Dan untuk bagian tengah ada cup holder, ini ada juga center console-nya, dan di bagian tengah ini warnanya putih ya, sama seperti di bagian sini nih. Cenderung elegan ya kesannya. Dan juga, nah ini setirnya tuh ya gimana ya, harusnya bisa dibuat lebih sporty sih. Tapi ini flat bottom sih untungnya, jadi agak beda dengan Civic, agak beda dengan Accord gitu ya. Tapi ya lebih gahar pakai Type R sih setirnya. Tapi untungnya, nah dari ini juga nih, ada sweat kecil di bagian tengahnya ini. Tapi overall ini posisi berkendara enak banget, sangat ergonomis. Bisa diatur secara tilt dan teleskopik meski belum elektrik. Semuanya belum elektrik ya. Untuk jok juga masih manual seperti ini, belum elektrik, tapi nggak apa-apa. So far ini memang Honda ya, selalu posisi berkendara yang terbaik di kelasnya. Tapi memang untuk duduk di Prelude ini rasanya tuh kayak naik Civic aja gitu ya. Kalau duduk pertama kali, kalau dibawa berkendara pasti akan jauh berbeda ya. Kayak kelihatan gitu, nggak terlalu nunduk, nggak terlalu turun gitu ya, nggak terlalu rebah untuk posisi joknya. Berbeda ketika misalkan kita mengendarai sebuah Subaru BRZ atau Toyota JR86 ya. Itu benar-benar feel-nya itu mobil sport banget gitu. Dan yang menarik adalah Honda Prelude ini dia dilengkapi dengan pintu frameless ya. Jadi memang sejak generasi kelimanya tidak menggunakan frameless. Di generasi ke-6 juga sama nih, pintu berbingkai seperti ini. Kemudian, nah untuk power window-nya hanya 2 ya, karena ini mobil 2 pintu. Nah untuk jok belakangnya, ya jok belakang yang sekedar ada aja sih, yang penting ada. Ini saya nggak akan ngetes karena sempit banget di belakang. Kalau dengan posisi berkendara saya seperti ini ya kayak mobil sport kebanyakan sih di JR86 dan juga Subaru BRZ tuh, karena saya untuk duduk orang dewasa nggak masuk akal gitu. Oh ya, balik lagi ke fitur, ada sampai lane keeping assist, sampai adaptive cruise control ada. Kemudian di bagian depan ini ada USB Type-C semuanya ya, dan ada soket 12 volt.
Oke, jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Honda Prelude yang dipasarkan untuk Indonesia. Bagaimana menurut Anda dengan harga jualnya yang tidak sampai 1 miliar rupiah? Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.